Released evidence of Hamas use of Shifa hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture Lagi heboh nih rumah sakit Indonesia di Gaza Palestina dituduh jadi markas kelompok Hamas oleh Israel. Juru bicara militer Israel Daniel Hagari bilang, rumah sakit Indonesia di Gaza sengaja dibangun di atas terowongan Hamas. Enggak, cuma itu dia juga nuding rumah sakit Indonesia juga punya bunker yang digunain sama Hamas buat ngelancarin serangan sekaligus jadi tempat berlindung dari serangan bom. Hagari lalu ngelihatin video foto dan rekaman audio. Sebagai bukti katanya ini adalah strategi Hamas ngejadiin rumah sakit sebagai tameng dari serangan Israel. Tuduhan Israel ini langsung dibantah oleh Mercy yang menjadi inisiator pembangunan rumah sakit itu. Ketua Presidium Mercy Indonesia Sarbini Abdul Murad bilang tuduhan Israel enggak benar. Katanya Israel nyoba membuat sebuah kebohongan publik kalau rumah sakit Indonesia punya bunker untuk anggota Hamas. Sarbini bilang rumah sakit Indonesia dibangun secara profesional dan murni untuk kebutuhan kesehatan masyarakat Gaza. Karena itu Sarbini nuding tuduhan Israel sebagai alasan untuk menyerang rumah sakit Indonesia. Saat ini kata Sarbini rumah sakit Indonesia menjadi satu dari dua rumah sakit yang masih aktif beroperasi. Bantahan juga datang dari insinyur yang membangun rumah sakit Indonesia Fari Talib. Katanya rumah sakit Indonesia emang punya ruang bawah tanah tapi ruangan itu dipakai buat tangki solar, buat ngehidupin generator rumah sakit, bukan situs peluncuran roket seperti yang dituduhkan Tel Aviv. Kementerian Luar Negeri RI juga buka suara soal tuduhan Israel ini. Juru bicara Kemenlu RI lalu Muhammad Iqbal dengan tegas bilang kalau rumah sakit Indonesia di Gaza benar-benar ditujuin buat tujuan kemanusiaan. Belakangan Israel emang nuding Hamas membangun markas di bawah sejumlah rumah sakit di jalur Gaza, termasuk rumah sakit Indonesia. Katanya rumah sakit ini dijadiin basis operasi yang juga menyimpan cadangan bahan bakar untuk tujuan teror. Karena itu Israel terus melancarkan serangan dan membombardir bangunan rumah sakit yang ada di Gaza, salah satunya rumah sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di jalur Gaza. Semoga Israel dan Hamas segera menghentikan perangnya. Yuk kita simak video berikut ini. Released evidence of Hamas use of Shifa hospital to shield its terror complex. And Hamas uses the Qatari hospital for terror as well. Today we will also release evidence that the Indonesian hospital is being used by Hamas to hide the underground command and control center. This is an Indonesian hospital. This picture was taken in 2023. You can see the hospital structures in south of the roundabout of both sides of the road. The hospital is located in northern Gaza between Jabalia and Bet Hanun. The construction of the hospital was funded by several NGOs from Indonesia. I will show you the reason why they built the hospital there. This picture here was taken in 2010 when the hospital was under construction. Take a look here at the area in red. They were Hamas terror outposts. Unsurprisingly, Hamas built a hospital on top of their terror infrastructures. Those outputs of Hamas had underground facilities before they started to construct the hospital, the Indonesian hospital. There are three important areas to point out.
The first area is the collection of cement materials here. You can see here arches. These arches are very, very unique. It's a unique structure. It's only used for underground terror facilities for Hamas. These cement arches are not needed when building hospitals. They are used to build underground city of terror, an underground metro of tunnels. We have watched Hamas use these arches to build tunnels for many years. Instead of building homes for Gazans, he built this metro over hundreds of kilometers underneath Gaza and underneath places like hospitals and mosques. They are building underground terror infrastructures for Hamas. Here you can see the entrance to an underground tunnel. Hamas used this tunnel to access their command and control complex under the hospital. This is all satellite, and of course all these images and intelligence and more was shared with other agencies to confirm what I'm showing you now. Now let's take a look at the hospital in 2020. You can see that the cement materials, including the arches, are no longer above the ground. Done. It's all underneath the ground. This is a satellite image of the hospital complex taken after the massacre of 7th of October. I'm going to zoom in on the area here. Okay? Across the street. Only 75 meters, 80 meters to the hospital. Here, the IDF identified a launch pad, meaning they launch rockets from here. I want to repeat it. They launch rockets on Israel 75 meters from an hospital. Why? They know precisely that if Israel will airstrike a launch pad like that, the hospital would be damaged. And this was part, of course, of the outpost before, in 2010, this architecture of underground facility, including launch pads. Here you see layer by layer how Hamas systematically built the Indonesian hospital to disguise its underground terror infrastructure. And we see that they use the area around the hospital as a base for terror against Israel today. Now I want to reveal evidence that Hamas steals fuel from the Indonesian hospital. Next, we will listen to a phone call from November 2nd with an official closely affiliated to Hamas terror organization. Let's listen. نازلين نقصنا ولا عنده نقص شيء. السرعة اللي عم بوصل لسه على الشفا ولا اندونيسي ولا ناصر ولا رنتيسي وصلوا من مين؟ هذول راح يروحوا في الحق. هذول المسؤولين اللي حكيت لك عنهم. بس المستشفيات عم بتقول لي انه عم بوصلوا لهم اياهم تعرف ناس اللي بتيجي برا عراي. السؤال في منه ولا هذا كمان لعبة اللي عم بيلعبوها على الناس؟ كذابين. انا حكيت لك امبارح كيف انت بتشغل بتقول ليش او المحطات بتعمل بنزين وصلاح. انا شو عايز اذا انت المستشفى ولا المحطه والمتسجل والسيدات كل مين انت خليك مكان. This phone call and others can be authenticized and verified by other agencies that we send them more materials that I cannot reveal here. The agency of the United States and United Kingdom will verify these materials. This call that we intercepted reveals a few things. While Hamas screamed to the world about the lack of fuel, there is no shortage of fuel in Gaza. Hamas has the fuel. It's in the hands of Hamas. The leadership and the member of Hamas are lying. Hamas has fuel. Hamas stores this fuel underneath hospitals in Gaza, the very hospital that Hamas tells the world's running out of fuel. I will now share
one last audio recording with you that we intercepted. Hamas. إذا كانوا خاصة في الشمال أندية تهديدي الفكرة هذول بتقتل بس بكرة بس بالباقي والدباشات والسيارات عادي. الآن خلينا تقريبا 4 أيام من عدة أسرار من خدام الاتصالات. يعني كده يعتقد أن فيش باقي صاحبه عقبة جاي امبارح صاحبه كله يتمرضى على الإنجليزي. انت تشتغل لحد يعني حط الحين احنا كل يوم قد ما في طاقه حلينا ان شاء الله خير. هي مشكله. Hamas moves fuel from the hospital to terrorists. Okay? In Jabalia. Meaning moving it from Shifa to Jabalia. From Shifa hospital to Jabalia. The same Jabalia that Ibrahim Be'ari, the murderous commander, was killed. They moved fuel to Jabalia because Jabalia is a terror center. They steal the fuel from the hospital, the fuel terror infrastructure. Finally, I want you to see Hamas in their own words. البعض يتساءل وهذا سؤال رائج وشائع يعني من قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نعم شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال. This is Abu Marzouk, just from the 27th of October. Human shields are a key pillar of Hamas terror operations. Hamas systematically exploits hospitals as a key part of its war machine. This is the murderous organization we are dealing with. Hamas doesn't even try to hide it. They say it out loud and it's loud and clear. Here is Hamas leader Abu Marzouk a few days ago on TV interview confirming that Hamas builds tunnels in hundreds of kilometers to protect its terrorists. Who's above? The innocent civilians are above. But more than that, he admits that Hamas is not responsible for the civilians in Gaza. It's the world's problem, they say. They don't even hide their logic of using human shields as a part of their terror and war machine. Hamas is hiding behind hospitals. Hamas is sickly exploiting hospitals to disguise its war machine. Our war is with Hamas, not with the civilians of Gaza. We will not accept Hamas' cynical use of hospital to hide their terror infrastructure. I want to repeat. We will not accept Hamas's cynical use of hospitals to hide their terror infrastructures. Hamas' exploitation of hospital must come to an end. Berita seperti ini Bapak Ibu sangat tidak pernah diberitakan di media lokal. Kenapa? Kita juga tidak tahu saudaraku. Tetapi dengan adanya internet, kita bisa mengakses sendiri, kita bisa mencari sendiri kebenaran yang ada. Apa yang sebenarnya terjadi. Dan sebagaimana yang sering kita pikirkan sama-sama bahwa Hamas itu menjadikan rumah sakit sebagai tameng mereka, tempat persembunyian mereka, sekolah juga, dan juga tempat-tempat umum lainnya. Sehingga ketika terjadi pembalasan dari Israel, yang hancur adalah rumah sakit, sekolah, dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, dalam hal ini siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab? Hamas. Yang pertama sekali yang memulai peperangan semua ini adalah Hamas. Tetapi yang dikutuk Israel. Hamas yang mulai, Israel yang dikutuk. Ya, ramai-ramai orang mengutuk Israel. Kita akan ulang-ulang firman Tuhan.
Siapa yang memberkati maka dia akan diberkati, siapa yang mengutuki maka dia akan dikutuki. Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari seberang khususnya, Anda bisa melihat sendiri, bisa merasakan sendiri, bisa memperhatikan di media sosial, bisa menonton di media sosial. Anda bisa cari di media sosial bagaimana negara-negara yang mengutuk Israel, bagaimana kaum-kaum yang mengutuk Israel, bagaimana nasib orang-orang yang mengutuk Israel. Orang tersebut tidak ada ketenangan jiwanya. Negara yang mengutuk Israel itu tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada kedamaian di dalamnya, tidak ada kesejahteraan di dalamnya. Yaman salah satunya. Hari-hari ini mereka lagi perang saudara bersama dengan Arab Saudi. Mana yang harus saudara dukung ketika Anda melihat Arab Saudi perang bersama dengan Yaman? Sama-sama teriak nama Tuhan dan sama-sama takbir. Yaman teriak nama Tuhan, mereka takbir di saat melepaskan tembakan mereka ke Arab Saudi. Dengan lantang mereka meneriaki Allahu Akbar. Dan di saat Arab Saudi membalas serangan Yaman, mereka juga teriak nama Tuhan sambil takbir dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, mana yang harus Anda dukung? Mana yang harus Anda dukung? Ayo berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Ini adalah zaman perang. Kita berdoa sama-sama kepada Tuhan masing-masing, menurut keyakinan masing-masing, supaya peperangan ini segera berakhir, karena sangat kita sayangkan yang menjadi korban adalah rakyat sipil. Bagaimana kita melihat rakyat Palestina menjadi korban? Ulah siapa? Ulah Hamas. Karena semua yang memulai ini Hamas, dan anak-anak dijadikan tameng tempat Hamas bersembunyi. Rumah sekolah, gedung rumah sakit dijadikan tameng tempat Hamas bersembunyi. Kaum ibu-ibu, ibu hamil, bapak-bapak yang sudah tua dijadikan tameng tempat Hamas bersembunyi. Tetapi yang beredar di media sosial yang sering kita nonton, sering kita lihat, saksikan sama-sama adalah tidak seperti yang saudara lihat di video di awal tadi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita semua merindukan supaya peperangan ini segera berakhir, kedamaian terjadi, dan tidak ada kutuk mengutuk. Kalau memang benar-benar Anda ingin mengutuk, kutuklah Hamas terlebih dahulu, karena ini dimulai dari Hamas. Di saat Israel lagi melakukan ibadah Sabat, di saat Israel lagi merayakan Sabat, di saat Israel lagi berlibur, tiba-tiba dikagetkan dengan suara seruni dan dengan suara tembakan ratusan lebih roket yang ditembak, yang dilakukan oleh Hamas ke Israel. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingat sebuah pujian yang sangat membuat saya terkesan sekali, yang membuat hati saya damai, jiwa saya tenang. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Haleluya. Pujian ini sangat membuat saya damai sekali, sangat membuat saya sukacita sekali ketika saya menyanyikan Oh Yerusalem, kota mulia.
Begitu juga Bapak Ibu semuanya tentunya sangat merasakan damai, sukacita, kesejahteraan di saat saudara menyanyikan pujian O Yerusalem. Baik saudaraku, kiranya video ini bisa memberikan informasi kepada kita semuanya dan bisa menguatkan iman percaya kita kepada Adonai Yesus Mesias. Di luar Dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Dialah yang bisa membawa kita ke surga, kepada kehidupan yang kekal di mana semua orang merindukan. Nah, itu tadi ya saudara-saudara di YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara terkait video yang baru saja kita saksikan karena itu silahkan komen di kolom komentar. Berharap komentar saudara memberikan komentar yang baik, komentar yang membangun dan memberi komentar yang mengedukasi kita semua saudara-saudara di YouTube. Itulah tadi videonya seorang jenderal yang sangat paham dan memahami secara bangsa Israel, dan bukan itu aja, itu jenderal ini paham tentang kitab suci, yaitu Alkitab yang mengatakan bahwa Israel adalah umat pilihan Allah. Di dalam Alkitab, Israel adalah Allah telah berjanji kepada Israel bahwa Allah memelihara, melindungi, dan di dalam pasal 121 ayat 4 di sana bahwa Allah telah berjanji bahwa Ia sendiri atau Allah sendiri yang menjadi penjaga Israel. Jadi Bapak jenderal ini ia memberitahukan kepada orang-orang yang sudah telanjur mengutuk Israel beberapa waktu yang lalu, termasuk pemimpin bangsa Indonesia yaitu presiden dan wakil presiden, telah mengutuk Israel, mengutuk karena melihat bahwa warga sipil di Palestina terus berjatuhan yang menjadi korban di dalam konflik itu, dan terlebih-lebih di dalam kejadian yang terjadi di rumah sakit Al-Aqsa di bawah yang dibawa di bom yang melakukan boman di rumah sakit, yaitu dituduh yang melakukan adalah Israel. Itulah sebabnya Bapak Presiden mengutuk keras Israel dan juga Wakil Presiden mengutuk Israel. Padahal bom yang meledak di rumah sakit itu bukan dari bom Israel. Itu adalah bom keteledoran dari Hamas sendiri, ataupun bom yang dan diduga itu meledak gitu ya, sebelum mau diterbangkan gitu. Kalau kita baca di berita internasionalnya gitu ya, itu teman-teman jenderal ini memberitahu bahwa siapa yang mengutuk Israel ia akan dikutuk, dan siapa yang memberkati Israel ia akan diberkati. Nah, saudara-saudara dari YouTube ini, memang kita tidak setuju apa yang dilakukan oleh Israel atau Palestina, namun jangan sekali-sekali kita mengutuk kata-kata yang serupa dengan kutukan terhadap bangsa itu, karena Allah sudah berjanji, Tuhan sudah berjanji bahwa Allah memberkati dan memelihara. Siapa yang mengutuk bangsa itu, maka terkutuklah ia. Jadi Bapak Jenderal TNI ini sedang memberitahukan kepada orang-orang yang sudah mengutuk bangsa Israel, maka yang akan terjadi adalah kutukan terhadap bangsa ini. Otomatis bangsa siapa lagi kalau bangsa Indonesia itu sendiri ya kan yang mengutuk bangsa Israel. Nah, bagaimana pandangan teman-teman, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Jenderal TNI ini bahwa Israel adalah umat pilihan Allah, jadi Tuhan yang menjaga Israel. Oleh karena Jenderal ini mengimbau jangan coba-coba mengutuk bangsa Israel. Siapa yang mengutuk bangsa itu, ia akan terkutuk, dan siapa yang memberkati, ia akan diberkati. Saudara, kemudian apa yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden yang terhormat, hati-hati, stop untuk mengutuk, supaya Indonesia tidak dikutuk. Ya, jangan mendoakan kutuk
atas bangsa lain gitu yang berhak mengutuk, bukan saudara, karena saudara adalah manusia yang berhak melakukan itu hanya Tuhan. Sekalipun dia presiden, bapak presiden dan wakil presiden yang terhormat, jadi jangan mendahului Tuhan, sebab pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi kalau bapak mendahului mengutuk bangsa kita, bangsa itu seolah-olah bapak menjadi Tuhan atas Tuhan. Oleh karena sekali lagi stop untuk mengutuk supaya Indonesia tidak tikus. Oleh karena saudara, demikian video saya hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.